Fahmi dari kelas 9.1 dan sama saya ada David Nicholas ya, dari 9.1 dan hari ini kita mau mengajarkan kalian tentang sesuatu baru yaitu Arduino. Oke, sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana lampu lalu lintas bisa berubah warna sendiri tanpa ada yang menekan tombol? Apakah ada yang bisa jawab? Banyak alat di sekitar kita yang bekerja secara otomatis. Misalnya lampu jalan tadi, dia bisa memunculkan waktu dan lampu-lampu ini berpindah secara otomatis. Nah, semua itu bisa berjalan karena ada pengendali kecil di dalam. Apakah ada yang mau tebak nama pengendali kecilnya apa? Pengendali kecil itu disebut dengan microcontroller. Microcontroller adalah otak kecil dari elektronik yang bisa diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Nah, salah satu contoh microcontroller yang akan kita pakai pada hari ini adalah Arduino. Arduino ini untuk mempermudahkan kita buat belajar bagaimana microcontroller ini bekerja. Nah, Arduino ini sangat sederhana dan sangat mudah diprogram. Terus sering banget kita lihat dalam proyek-proyek yang sederhana. Ini adalah Arduino Uno. Arduino adalah papan microcontroller yang open source yang juga bisa diprogram. Digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronik dan otomatisasi. Kalau kalian ingat itu pas kelas 7 kita pernah minta buat rekam fingerprint. Ingat gak? Nah, itu menggunakan ini juga bisa dan didesain supaya mudah untuk dipelajari oleh pemula. Tapi juga cukup kuat buat misalnya membuat proyek-proyek yang susah. Misalnya seperti fingerprint itu atau ada juga yang nonton Mark Rober gak? Tahu gak? Nah, dia menggunakan Arduino sebagai dasar dari beberapa proyek-proyek dia. Ada 4 komponen utama Arduino, ada microcontrollernya buat mengendalikan seluruh operasi. Misalnya ada di sini, nih, ini microcontrollernya. Terus ada pin buat input dan output yang menghubungkan komponen eksternal seperti buat sensor sama buat motornya. Pinnya ada yang munculan seperti ini di bawah sama di atas. Kemudian ada USB port. Nah, buat konekin atau buat coding ke laptopnya kita perlu input dalam laptopnya baru bisa di-code Arduino-nya. Nah, biasanya kita pakai kabel ini. Ini bisa diinput pada dimasukin pada sini biar disolder. Bentukan kalau dimasukinnya kayak gini. Komponen-komponen yang bisa kita pakai buat mendukung Arduino ini, yang bakal kita pakai nanti adalah LED sama breadboard dan kabel jumper. Jadi nanti kita di akhir bakal ada project buat membuat traffic light sederhana di Tinkercad. Ada yang tahu Tinkercad apa? Atau ada yang sudah pernah mendengar tentang Tinkercad? Nanti kita akan pakai Tinkercad. Nah, Arduino ini atau alat-alat microcontroller yang bisa digunakan untuk mencoding itu bisa diinstal atau dikode pakai Arduino IDE. Nah, Arduino IDE atau Integrated Development Environment adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah kode ke Arduino ini. Bahasa yang dipakai di Arduino IDE itu ada bahasa C dan juga bahasa C++ yang disederhanakan biar kita sebagai pemula tuh lebih gampang buat mencoding di situ. Ini cara install Arduino IDE. Arduino IDE itu nggak bisa digunakan di Chromebook. Kalau di Chromebook itu menggunakan Arduino Cloud. Arduino IDE ini bisa dipakai di Windows. Nah, untuk mensimulasikan kerjanya Arduino ini yang nanti kita akan lakukan, kita bakal pakai, kita bisa pakai 2 website buat simulasi ini yang paling populer, yaitu Tinkercad sama Blockly. Tapi nanti kita bakal gunakan Tinkercad-nya.
ThinkerCAD itu adalah platform online yang populer untuk mensimulasikan rangkaian Arduino dengan fitur yang drag and drop. Nah, ini dia ThinkerCAD. Silakan teman-teman boleh buka programnya, terus boleh ke ThinkerCAD. Udah dibuka filenya. Coba ya bukan? Yang udah boleh angkat tangan. Nah, buat yang udah, kalian silahkan masukin satu Arduino Uno. Di bagian kanan itu ada masukin komponen. Jadi satu Arduino Uno. Nah, habis itu cari breadboard, breadboard namanya, breadboard small. Terus dimasukin di bisa dimasukin lagi Arduino-nya. Terus cari yang ini nih. Namanya breadboard. Yang ini nanti dimasukin di atas. Apakah kamu di atas? Enggak lah, cuma nabi mau udah kayak gini masukin ini ini bebas tapi bersebelahan biar gampang gimana aja bebas kalau benar nanti kalian masukinnya bakal gini kira-kira ada breadboardnya bebas mau di sini poin-poinnya nggak terlalu yang penting masih gitu 3 hari ya gue udah contoh kalau udah yang ini slide ini namanya resistor. Silakan masukin di bagian tadi yang panjang ini di anodenya. Sininya kan bagian anodenya yang panjang di ketiganya kalau di bagian tadi tiga-tiganya semuanya sama 220 ohm. Itu yang kayak yang sendiri doang. Ditaruh ke tiga-tiganya ya. Kalau ini satu udah benar tinggal di copy paste ke tiga-tiganya. Kalau udah, yang kaki kirinya kan belum ada kabel. Dimasukin ke GND dan ada di Arduino ground. Ada salah ini. Yang kaki kirinya semua kabelnya tarik ke GND tiga-tiganya. Terminal satu resistor tadi yang di bawahnya ini, kalian masukin kalau yang bagian kiri ke 10, yang ini, yang kiri ke pin 10, tengah ke 9, paling kanan ke 8. Udah? Kalau udah bentukannya nanti bakal kayak gini. Kurang lebih bakal kayak gini kalau ininya nggak sama, nggak apa-apa. Nah, kalau udah semua bentukannya kayak gini, sekarang kita masuk ke kodenya. Kalau dari kayak gini, ini nama-namanya bit. Di bagian kodenya itu, caranya di bagian kanan atas ada kode. Nah, kita nggak bakal pakai dong ini, tapi kita bakal pakai teks doang. Gitu. Jadi, nah, ini semua dihapus, terus boleh lihat kode yang tadi di depan. Nih, semuanya nih. Boleh nggak kelihatan, boleh nggak buka boleh. Dari sini bagian ini baru gini.
Kalau bisa jangan disalin doang ya. Kalau bisa dimengerti juga metodologinya ini. Hari ini kita belajar tentang Arduino itu salah satu contoh microcontroller yang bisa dipakai buat mensimulasikan reaksi mekanik dari kita buat. Nah, dengan Arduino kita bisa mengubah ide sederhana kita seperti tadi bisa menjadi sesuatu yang nyata dan interaktif. Yang belum pernah lihat bentuk Arduino, ini Arduino di depan sini kecil. Kalau tadi ditingkatkan itu kan gede. Nanti kita pakai kecil di sini. Ya. Jadi sekian dari kami dan terima kasih.